Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan membahas mengenai sifat-sifat koloid. Jadi, koloid ini memiliki sifat-sifat yang khusus. Dia punya karakteristik sendiri. Baiklah, yang pertama yaitu efek tindal. Efek tindal ialah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Kita lihat di sini ada contoh yang A larutan gula dengan yang B air santan kelapa. Dua-duanya kita berikan senter, maka akan menghasilkan cahaya. Tapi bedanya kalau larutan gula, berkas cahaya yang melewati larutan tidak terlihat. Sedangkan air santan kelapa, berkas cahayanya terlihat ke dalam air santannya kan? Maka dari itu, air santan ini termasuk koloid. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena ukuran partikel larutan cenderung lebih kecil dari ukuran partikel koloid. Karena ukuran partikel koloid yang lebih besar, otomatis partikelnya akan lebih terlihat kan? Atau contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya di rumah kalian ada jendela kan? Nah, jika ke dalam jendela itu masuk cahaya matahari, biasanya di sepanjang jalan sinar yang masuk itu seperti ada debu-debu yang lewat kan? Nah, itu juga termasuk efek tindal. Yang kedua yaitu gerak Brown atau gerak acak. Gerak Brown ialah gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus tapi tidak menentu, atau gerakan acak tidak beraturan. Nah, gerak Brown ini biasa disebut juga dengan gerakan zigzag. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Itu karena terjadinya tumbukan antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya. Nah, gerakannya seperti ini ya. Gerakannya zigzag tidak beraturan. Pertanyaannya, bagaimana dengan suspensi dan larutan? Apakah bisa mengalami gerakan zigzag seperti ini atau tidak? Nah, jadi untuk suspensi karena dia memiliki ukuran partikel yang lebih besar, maka dia cenderung tidak mampu bergerak seaktif koloid. Sedangkan untuk larutan, karena larutan itu mempunyai ukuran partikel yang lebih kecil, dia mampu mengalami pergerakan, tapi saking kecilnya sehingga tidak teramati. Jadi gerakan Brown ini hanya teramati pada koloid saja. Selanjutnya, yang ketiga yaitu elektroforesis, yaitu pergerakan koloid dalam medan listrik. Nah, misalnya di sini ada suatu rangkaian yang dialiri dengan tegangan listrik. Di sini ada kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif ini biasa disebut dengan anoda, sedangkan kutub negatif disebut dengan katoda. Nah, ketika di dalam wadah ini terdapat koloid, maka koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke arah katoda, sedangkan koloid yang bermuatan negatif akan bergerak ke arah anoda. Seperti ini lebih jelasnya ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk elektroforesis. Bisa dilihat sendiri gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Selanjutnya yaitu adsorpsi atau penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Nah,
Tadi kan ion itu ada ion positif dan ada juga ion negatif. Ion disebut koloid positif dan koloid negatif ya, tergantung jenis ion apa yang dia serap. Nah, jika dalam satu wadah ini terdapat partikel koloid yang memiliki ion positif dengan ion positif, mereka bertemu. Nah, ketika mereka bertemu itu, maka akan terjadi tolak menolak, sehingga hal tersebut menyebabkan koloid tidak menggumpal karena ionnya tolak menolak ya. Lihat di sini ada contoh H+ dengan H+, dia tidak menggumpal karena tolak menolak. Selanjutnya yaitu koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Nah, kalau ini penggumpalan, kebalikan dari adsorpsi tadi yang tidak menggumpal, sedangkan koagulasi itu bisa menggumpal. Nah, kenapa bisa menggumpal? Itu karena ion positif bertemu dengan ion negatif, sehingga dia akan netral. Ketika netral, gaya tolak menolaknya akan hilang, sehingga dia akan menggumpal atau mengkoagulasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih caranya agar koloid itu bisa netral? Yang pertama, koloid positif dicampurkan dengan koloid negatif, maka hasilnya akan netral. Cara kedua, bisa menambahkan koloid dengan larutan elektrolit. Apa itu larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang mengandung ion positif dan ion negatif. Cara ketiga, dengan cara memanaskan, contohnya seperti telur ketika dipanaskan atau direbus akan menggumpal kan dan bisa kita makan. Kemudian cara pembusukan seperti susu atau cara pengadukan dan cara pendinginan. Selanjutnya, dialisis. Dialisis yaitu proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Nah, bisa kita lihat di sini gambarnya. Nah, mungkin kalian pernah mendengar di rumah sakit mengenai hemodialisis atau pencucian darah. Nah, hemodialisis itu menggunakan aplikasi dari sifat koloid dialisis ini. Nah, coba lihat gambarnya. Di sini yang di dalam wadah ada seperti kantong kan, itu namanya kantong semipermeabel atau membran. Yang warna kuningnya itu koloid, di bawah ada air untuk masuk, sedangkan di atas sebelah kanan itu ada air keluar dengan ionnya. Nah, prinsipnya proses dialisis ini dilakukan dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran dan mencelupkannya ke dalam air yang mengalir, sehingga nanti ion-ion pengganggunya akan keluar. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ion lebih kecil dari koloid, sedangkan koloid tidak akan keluar dari membrannya. Seperti kalian melakukan penyaringan yang biasa ya, kalau ukuran partikelnya kecil pasti dia akan keluar motornya, kalau yang besar kan tidak. Selanjutnya yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung yaitu suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil, tapi tidak menyebabkan penggumpalan atau koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Mungkin cukup sekian pembahasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.